Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Aziza, saya dari kelas D semester 4 dengan NIM 2201140101, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Oke, teman-teman semuanya, baik. Di sini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah yaitu Perspektif Global, di mana menjelaskan terkait isu-isu internasional dan dampaknya bagi kehidupan di dunia. Nah, isu yang saya ambil di sini yaitu yang tidak lama terjadi, yang baru-baru saja ini, di mana adanya COVID-19. Nah, teman-teman semua pasti tahu COVID-19 itu seperti apa. Oke teman-teman, baik, teman-teman mungkin tahu COVID-19 yaitu penyakit yang menular, nah yang dinamakan coronavirus. Nah, COVID-19 atau coronavirus ini ditemukan di Wuhan, Tiongkok. Nah, ditemukan pada Desember tahun 2019 yang mengguncangkan dunia. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, dampak dari terjadinya COVID-19 sendiri yaitu ada dampak sosial dan juga dampak psikologis, yang dimana dampak sosial di sini yaitu bisa kita lihat pada waktu terjadinya COVID-19 banyak orang-orang yang menganggur alias yang tidak bekerja. Jadi adanya COVID-19 ini membuat banyak anak-anak atau remaja-remaja yang menganggur dan tidak mendapatkan pekerjaan karena adanya COVID-19 yang membuat pekerjaan-pekerjaan itu anak-anak yang telah bekerja atau remaja-remaja atau orang-orang yang telah bekerja itu dipaksa untuk diberhentikan karena adanya pembatasan. Kemudian juga karena terjadinya COVID-19 ini terjadinya pemisahan keluarga. Jadi ketika ada seseorang yang sakit terkena virus COVID-19 atau coronavirus ini, dia harus terpisah dari keluarganya yang membuat terjadinya pemisahan keluarga. Kemudian dari segi psikologis sendiri, banyak orang-orang yang mengalami kesedihan, kecemasan, kemudian ada juga efeknya yaitu seperti ingin bunuh diri karena depresi, tidak bertemu orang-orang di sekitarnya. Jadi ketika di rumah selama berbulan-bulan itu dia mengalami depresi yang mendalam. Oke, selanjutnya di sini yaitu jika dilihat dari bagaimana visi ekonomi, sejarah, geografi, dan juga ilmu pengetahuan dan teknologi, apa saja dampak yang dihasilkan dari COVID-19 ini. Nah, yang pertama dari segi ekonomi, kita tahu bersama ketika terjadinya COVID-19, ekonomi Indonesia itu mengalami penurunan, di mana distribusi atau produksi antar barang dan jasa antar negara itu menghambat, jadi terhambat begitu. Jadi tidak berjalan baik karena adanya COVID-19 yang menghambat atau membatasi pergerakan manusia. Dan juga adanya penurunan investasi antar negara yang membuat merosotnya perekonomian di dunia. Karena terjadinya COVID-19 ini membuat perekonomian semakin menurun. Selanjutnya kita lihat dari visi sejarah sendiri, yaitu di mana kita tidak akan bisa melupakan kejadian atau terkait dampak dari coronavirus ini sendiri, karena dari kejadian itu membuat banyak pembelajaran untuk kita untuk tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang seharusnya tidak dimakan. Jadi dari visi sejarah sendiri itu akan selalu diingat dan dikenang, di mana COVID-19 akan selalu membekas di hati dunia, karena kejadian itu membuat catatan sejarah yang baru bagi dunia.
Selanjutnya yang ketiga ada dari visi geografi. Nah, dari visi geografi sendiri kita tahu bersama daerah-daerah terpencil atau masyarakat-masyarakat terpencil di pelosok itu lebih diperhatikan. Jadi ketika ada wabah corona ini masuk, jadi virusnya akan lebih cepat menyebar. Jadi di daerah tersebut itu lebih diperhatikan untuk masalah coronavirus ini sendiri. Jadi untuk geografi itu daerah-daerah terpencil banyak diketahui. Selanjutnya kita masuk ke visi yang keempat. Nah, apa dampak dari coronavirus terhadap ilmu pengetahuan dan juga teknologi? Nah, dampaknya sangat besar sekali ya teman-teman. Kita bisa lihat pada waktu terjadinya dampak coronavirus ini, teknologi itu berkembang sangat pesat. Di mana yang dulunya kita tidak terlalu terpaku kepada handphone, sekarang jika dilihat pada dampaknya yaitu orang-orang menggunakan handphone. Jadi kegiatan sehari-harinya itu hanya dengan handphone. Ketika wabah corona ini datang dan diharuskan untuk mengisolasi diri di rumah, jadi orang-orang itu fokusnya dengan handphone. Jadi ketika berkomunikasi itu juga lewat handphone dan teknologi-teknologi lainnya. Jadi dampaknya itu sangat besar terhadap teknologi, terhadap ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Dimana ketika saat itu kita tidak terlalu terpaku kepada sosial media, tetapi informasi-informasi yang kita dapatkan itu didapatkan dari sosial media. Ketika kita berada di rumah, ketika kita tidak bertemu dengan teman-teman, kita melihat sosial media. Oke, selanjutnya itu dia tadi yang sudah saya jelaskan dari 4 visi, kemudian dampaknya bagi dunia ditemukan di mana. Jadi selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan terkait dampak bagi dunia pendidikan. Nah, bagaimana peran pendidikan pada waktu COVID-19. Nah, dunia pendidikan pada saat itu juga sangat berperan aktif, di mana walaupun tidak efektif pembelajarannya, tetapi tetap berjalan, di mana pada saat itu pembelajaran dilakukan secara daring atau dalam jaringan secara online. Jadi menggunakan aplikasi, ada Zoom Meeting, kemudian ada Google Meet. Nah, menggunakan aplikasi tersebut yang membantu pembelajaran pada saat itu. Jadi ketika sekarang dampaknya itu kita lebih mengenal teknologi. Jadi ketika dalam pembelajaran atau dalam dunia pendidikan ini kita lebih menggunakan teknologi ketika pembelajaran. Dampaknya itu sebenarnya ada yang positif dan juga negatif. Jadi bagaimana kita sebagai calon guru masa depan yang akan membawa dampak perubahan bagi generasi bangsa yang harus membimbing dan menuntut. Sebenarnya teknologi itu tidak dapat menggantikan guru. Jadi sebagai guru juga kita harus tetap membimbing anak-anak. Mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait isu internasional dan juga dampaknya, yaitu COVID-19 atau coronavirus. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih semuanya.